Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM H05230773. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai media pembelajaran. Nah, langsung saja pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Nah, dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ellis 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kemudian dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan atau termasuk media. Kemudian istilah media bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan kata teknologi yang berasal dari kata Latin, yaitu techne bahasa Inggris, art, dan logos bahasa Indonesia ilmu. Menurut Webster 1983, art adalah keterampilan atau skill yang diperoleh lewat pengalaman, studi, dan observasi. Nah, dengan demikian teknologi tidak lebih dari suatu ilmu yang membahas tentang keterampilan yang diperoleh lewat pengalaman. Nah, berdasarkan uraian beberapa batasan tentang media di atas, berikut dikemukakan ciri-ciri umum yang terkandung pada setiap batasan, yaitu yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa. Ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras. Kemudian media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak. Kemudian penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio, dan media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Dan kemudian poin kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu media pendidikan. Nah, dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi, kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide video, OHP atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio tape atau kaset, video, dan recorder. Selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran. Nah, di zaman sekarang penggunaan media sangat membantu pendidik dalam suatu pembelajaran atau suatu pelatihan tertentu, yaitu sebagai alat bantu guna mempermudah berlangsungnya belajar mengajar yang diharapkan suatu pembelajaran dapat berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Dan sedangkan tujuan pemakaiannya yaitu untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan informasi materi pembelajaran yang akan dilaksanakan atau disampaikan agar mudah dipahami dan dimengerti, dan membuat menarik pembelajaran menggunakan media untuk peserta didik lebih senang dalam proses pembelajaran. Jadi media adalah suatu instrumen atau alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran supaya peserta didik mampu memahami yang disampaikan menggunakan alat media seperti spidol, buku paket, atau bacaan papan tulis, termasuk guru dan lingkungan juga merupakan semua media pelaksanaan pencapaian visual atau media dengan penyampaian menggunakan sesuatu yang dapat terlihat oleh indera penglihatan. Levi dan Lenz 1982 mengemukakan 4 fungsi
media pembelajaran khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi, kemudian yang kedua fungsi efektif, ketiga fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi atensi media. Jadi fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu fungsi efektif. Nah, fungsi efektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca. Teks yang bergambar, gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Kemudian yang ketiga itu fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian yang keempat, fungsi kompensatoris media pembelajaran. Nah, terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Materi selanjutnya yaitu pengenalan beberapa media dan jenis klasifikasi media pembelajaran. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama media hasil teknologi cetak, kemudian yang kedua media hasil teknologi audiovisual, yang ketiga media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang keempat media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Nah, teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau geografis. Kemudian yang kedua yaitu teknologi audiovisual, cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audio visual jelas beriringan pemakaian perangkat keras selama proses belajar. Kemudian teknologi berbasis komputer. Nah, merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Nah, perbedaannya antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena informasi atau materi yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena disimpan dalam berbentuk selanjutnya yaitu contoh-contoh media pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran, contoh media pembelajaran terbagi ke dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media mutakhir. Nah, pilihan media tradisional yaitu seperti visual diam yang diproyeksikan, proyeksi atau tak tembus pandang, kemudian proyeksi overhead, slide, dan film briefs. Kemudian visual yang tak diproyeksikan yaitu gambar poster, foto, chart, grafik, diagram, pameran, papan info, dan papan bulu. Dan audio seperti rekaman, piringan, dan pita kaset. Kemudian penyajian multimedia yaitu slide plus suara dan multi image. Kemudian visual dinamis yang diproyeksikan seperti film, televisi, video pendek. Kemudian cetak seperti buku, modul, dan workbook, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian ada permainan yaitu seperti teka-teki, simulasi, dan permainan papan.
kemudian realia, yaitu seperti model, spesimen, atau manipulatif atau peta boneka. Kemudian yang kedua yaitu pilihan media teknologi mutakhir. Poin-poinnya yaitu media berbasis telekomunikasi seperti telekonferen, kuliah jarak jauh, kemudian media berbasis mikroprosesor seperti komputer, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, dan kompleks video. Kemudian proyektor transparansi OHP. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran bahan tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding melalui sebuah proyektor. Kemampuan proyektor memperbesar gambar membuat media ini berguna untuk menyajikan informasi pada kelompok yang besar dan pada semua jenjang. Kemudian OHP dirancang untuk dapat digunakan di depan kelas sehingga guru dapat selalu berhadapan atau menatap siswanya. Kelebihan OHP sendiri yaitu pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas, kemudian dapat menjangkau kelompok yang besar, kemudian guru selalu dapat bertatap muka dengan siswa, dan transparansi dapat dengan mudah dibuat sendiri oleh guru, kemudian peralatannya mudah dioperasikan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaaf.